Terima kasih Bung Moderator, kolega saya, Bung Jepta, teman-teman pemuda hebat, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Kupang dan OKP juga ya. Ada, ya. Ini momentum yang luar biasa menurut saya. Masih ada anak muda yang mau mendesain sebuah dapur pemikiran, berusaha mengkreat nalar kritis di tengah pragmatisme zaman. Jadi yang pertama salut untuk BEM Universitas Nusa Cendana, lalu gerakan pemuda Purwomora, gerakan mahasiswa Purwomora. Makin banyak ruang yang dibuat seperti ini, saya pikir makin baik ke depannya, karena ada banyak organisasi mahasiswa sekarang ini, organisasi pemuda saat ini yang mulai menggeser instrumen gerakan dari yang tadinya ekstra parlementer dengan menggunakan simbol revolution of always beginning on the road. Itu sebenarnya kiblatnya di era sekarang sudah mulai bergeser. Sekarang dapur-dapur pemikiran itu sudah mulai terjadi reform, bentuknya ke ruang-ruang diskusi, ya, ruang-ruang diskusi. Jadi ketika ruang-ruang diskusi itu dibangun, akan ada banyak ide, akan banyak input, akan banyak pola-pola gerakan yang coba didesain sesuai dengan tuntutan dan problematika zaman yang terjadi saat ini. Terima kasih sudah mengundang saya, teman-teman, dan Bung Jepta juga. Kami sebenarnya ada kuliah bersama pagi ini jam 8. Mata kuliahnya sama juga, politik agraria. Mata kuliah ini sebenarnya jadi salah satu isu yang menarik untuk teman-teman juga diskusikan pada level gerakan mahasiswa dan pemuda. Bagaimana proses-proses atau ketika bicara tentang sumber daya alam, bicara tentang kepemilikan lahan, menumbuhkan idealisme kita lagi, membakar idealisme kita sebagai pemantik, membakar semangat kawan-kawan aktivis untuk kemudian menentukan arah juang. Kalau kita bicara soal menerawang masa depan Indonesia, ya saya sepakat bahwa kita harus melihat diri kita sendiri dulu. Jangan terlampau jauh kita bicara. Oke lah, hari ini kita lihat pemimpin kita sudah bisa tahu, tidak bisa perlu menggunakan teori terlalu tinggi, teori dengan cara menerawangnya yang terlalu. Tapi cukup lihat saja isi kebijakan pemimpin kita hari ini. Ya, kalau sampai ada tagline Indonesia gelap, saya kira itu gambaran realitas dari masyarakat kita hari ini. Dan untuk melihat jauh ke depan, kita perlu bernalar kritis dalam konteks wacana, analisis wacana kritis. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat teks itu, kemudian konteks. Nah, kalau kita menyebut diri kita sebagai aktivis, tapi kemudian hal yang pertama adalah tidak membekali diri dengan, ya kita sebut saja literasi. Saya kira itu penting. Kita boleh bicara di Jakarta, tetapi di sebelah rumah kita saya tidak peduli mau jadi apa tuh. Nah, ini juga sekaligus pertanyaan reflektif untuk kita. Lagi saya dan Pak Jimmy sebagai akademisi sekaligus aktivis. Kalau kawan-kawan yang mahasiswa masih aktivis, saya kira itu masih terlalu jauh dari konteks yang akan kawan-kawan rasakan. Oke lah, kita bicara gerakan mahasiswa yang hari ini masih tetap mengawal setiap kebijakan, melihat konteks sosial. Tapi satu hal yang perlu diingat adalah
ketika teman-teman sudah terjun di dunia itu akan banyak kepentingan. Saya bersyukur sampai hari ini saya dan Basin ini bebas kepentingan apapun. Kami dua ini yang menolak jabatan-jabatan struktural di kampus. Kalau kawan-kawan yang lain ya saya kira itu sudah. Dan ini hal-hal yang kami tanamkan, kami jaga sampai hari ini. Begitu juga dengan tanggung jawab moral kami sebagai aktivis yang menjadi akademisi, tetap melahirkan pemikiran-pemikiran yang progresif. Kalau kami saja sudah bisa melakukan itu, pertanyaannya, kawan-kawan sekarang ini tanggung jawab kalian apa? Tidak perlu dijawab, kita diskusikan bersama. Nah, berikut juga soal bagaimana melihat masa depan. Nah, masa depan yang saya maksud ini, saya bukan mau membuat kita dalam satu keranjang kecil, tidak. Tapi sebelum kita melihat jauh sampai di Jakarta, cukup di daerah kita dulu. Oke, hari ini kita bicara dalam konteks NTT. Kita bicara dalam konteks lokal di kabupaten, dan kita bicara lebih kecil lagi di tingkat desa.